Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Kristiawan Nugroho, CGP Angkatan 7, kelas 251 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Di sini saya bersama rekan sejawat Ibu Ufinatus Sabdaniah yang akan bertindak sebagai kunci, saya sebagai coach. Untuk mengawali kegiatan ini, Bu Vi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu di hadapan pemirsa. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufinatus Sabdaniah. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Klaten. Oke, terima kasih, Bu. Kita rileks saja, Bu, ya. Kita rileks saja. Karena ini proses dialognya ini terdiri dari tahapan-tahapan, Bu, ya. Jadi yang pertama ini paradigma berpikir, kemudian refleksi, kemudian refleksi itu masih tahapan terakhirnya. Jadi paradigma berpikirnya, kemudian pembelajarannya, baru refleksi, gitu ya. Bu Vi sebelumnya mengajar mata pelajaran apa, Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, iya. Ya, Bu, ya. Kelas kalau di sini ya, di sini ya Pak ya. Iya. Kelas 8. Kelas 8 ya, Bu. Oke. Ya, bagian ini kan masih pra-observasi, Bu, ya. Iya. Sekarang ini pra-observasi, nantinya berlanjut saya akan mengobservasi kegiatan Bu Vi di dalam kelas. Nah, kemudian setelah itu pasca observasi. Iya. Jadi kita wawancara kembali seperti Iya. ini. Iya, Pak. Siap. Bagaimana, Bu Vi, siap? Siap, insya Allah. Siap. Oke, Bu Vi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran nantinya apa, Bu? Yang pastinya ya Pak ya, saya ingin meningkatkan belajar siswa. Ya, siswa juga dan sekarang kan sudah mulai masuk kurikulum merdeka, jadi siswa itu diminta untuk lebih aktif di kelas dan untuk menggiring mereka lebih berpikir kritis. Jadi saya pengen pembelajaran saya pada tahap itu nantinya. Intinya siswa itu mampu berpikir kritis, menemukan sesuatu, kemudian dia menyampaikan sesuatu, kira-kira. Mereka yang menemukan masalah, mereka juga yang bisa memecahkan masalah itu. Ingin saya seperti itu, gitu. Oh, siap. Ya. Jadi, oh ya, sebelumnya materi tentang apa ya, Bu? Materinya tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Iya. Oke. Teks eksplanasi. Jadi tujuannya di situ siswa mampu tadi, Bu? Kalau yang eksplanasi itu fungsinya memang dia masuk di materi fenomena, Pak. Jadi saya rasa siswa itu kan tidak hanya belajar tentang bahasa Indonesia saja, tidak belajar tentang kosakata saja, tapi dari fenomena itu mereka bisa menggali informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan mereka bisa menemukan masalah-masalah itu dengan pembelajaran yang akan saya bawakan nanti, gitu. Jadi tidak hanya terpaku pada buku, iya, gitu ya? Tidak hanya terpaku pada buku dan juga tidak hanya terpaku tentang teori kebahasaan saja, gitu intinya. Luar biasa, Bu, ya. Kira-kira nih, Bu, ya, strateginya gimana nih, Bu, untuk agar tujuannya itu bisa tercapai, Bu, ya? Setelah saya melakukan ini ya Pak ya, observasi gitu, saya rencananya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. PBL. Iya. Problem based learning. Iya, Bu, problem based learning. Iya. Problem based learning ini kan berbasis masalah. Jadi siswa menemukan masalahnya sendiri, kemudian dia menyelesaikan masalahnya sendiri, gitu. Dan kebetulan nanti mungkin ini kan kebetulan materinya tentang strukturnya, Pak. Struktur. Iya. Jadi siswa itu agak masalah di mencari struktur dari teks eksplanasi itu sendiri.
struktur ini sendiri di bawah bimbingan guru ya Bu ya? Iya. Bimbingan guru, oke. Oke, berlanjut ke harapan Bu, kira-kira harapannya jadi nanti siswa itu bisa apa misalnya setelah Bu Vi mengajarkan teks eksplanasi ini Bu? Ya. Harapan saya yang pasti anak bisa mengerti ya Pak, lebih paham lagi. Kalau mungkin dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang sudah saya pernah alami juga gitu kan ya, siswa itu susah untuk mengingat Pak. Susah mengingat. Iya, karena mereka itu sistemnya hanya mendengarkan gitu. Nah kalau sekarang karena ini menggunakan problem learning, jadi mereka terjun sendiri dan jadi harapan saya mereka lebih paham gitu. Tentang masalah-masalah struktur kan, kalau misalkan kita akan membuat sebuah teks harus paham dulu strukturnya Pak. Iya betul. Jadi langkah awal apa sih yang harus mereka pahami dulu, yang harus mereka tuliskan terlebih dahulu. Jadi biar teks itu terstruktur dengan baik. Oke, jadi sudah sangat terencana sekali Bu ya. Jadi siswa ini benar-benar digali potensinya berdasarkan sintak yang ada di situ. Iya, betul. Oke. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Kok materi ini dipandang sangat penting untuk siswa? Oh ya. Kembali lagi ke awal tadi ya Pak ya. Yang saya mengatakan bahwa teks eksplanasi ini adalah teks yang belajar tentang suatu fenomena. Nah, sekitar kita kan banyak ada fenomena alam yang terjadi, ada gempa, hujan, proses hujan. Mereka jadi gempa itu prosesnya itu dari apa gitu? Awal mulanya apa? Hujan itu fenomenanya ya dari awal itu apa sih yang sehingga membentuk turunnya hujan. Nah, itu teks eksplanasi. Jadi mereka biar paham, selain belajar tentang kebahasaan, mereka juga paham tentang fenomena alam yang mungkin ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam gitu Pak. Betul. Ya. Jadi pada intinya, pada dasarnya siswa itu mengalami mengalami tahu, tapi jika dijabarkan dalam bentuk teks, paham nggak mereka paham tahu gitu nggak? ya? Gitu. Iya oke. Paham, bisa saya pahami Bu. Sekarang coba nih ya kita melakukan refleksi Bu ya. Kira-kira apa yang Bu Vi lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang berkaitan sama materi? Siswa tadi kan sebenarnya sudah mengalami, tahu. Nah, tapi begitu diminta menjabarkan dalam bentuk tulisan atau diskusi, nah ini ceritanya jadi lain gitu. Gimana Bu? Kalau teks awalnya ya Pak ya, yang pertama saya melakukan observasi setiap siswa. Kemarin kebetulan itu saya hanya melakukan by lisan saja, hanya dari lisan saja, tanya sama anak-anak mereka benar-benar memahami nggak kok misalkan saya menjelaskan hanya dengan ceramah saja. Jadi terpusat pada guru gitu? Iya, terpusat pada guru, bisa nggak gitu. Terus habis itu anak-anak yang merasa yang memang kemampuannya memang bagus gitu ya Pak, ya paham aja, tapi yang dia biasa-biasa mereka itu cenderung bosan gitu Pak. Nah dari sana makanya saya akhirnya berinisiatif apa sih yang harus saya lakukan untuk menindaklanjuti untuk meningkatkan pemahaman anak ini lebih bagus dan tidak hanya pada terpusat pada satu orang itu aja gitu. Yang bisa ya tetap bisa, yang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Makanya dari itu saya melakukan observasi, saya melakukan tanya jawab, tes lisan juga sama anak-anak, dan mereka itu masih banyak kurang memahami hal tersebut. Jadinya saya mengambil langkah selanjutnya, yaitu dengan menggunakan akan menggunakan metode lain. Jadi intinya memodifikasi teknik pembelajaran gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Bu ya. Maaf. Selain itu mungkin ada strategi tambahan lain Bu untuk mengukur kemampuan siswa. Tes lisan, yaitu dari wawancara sama tes lisan kan ya Pak ya. Ya dari hasil nilai sehari-hari itu Pak. Yang diolah itu. Iya, yang saya olah itu. Kemudian dari situ dapat diketahui gitu. Iya. Sejauh mana nih siswa nih
daya serapnya. Iya, jadi kan hanya tidak melakukan hanya 1-2 kali gitu kan Pak ya. Setiap menilai kan harus berkontribusi dari pertama, kedua, ketiga dengan metode yang sama. Kira-kira ada hasilnya enggak? Dan setelah saya lihat-lihat ya gitu aja gitu hasilnya gitu Pak. Ya makanya dari sana ya saya berinisiatif untuk mengembangkan lagi gitu. Iya. Oh ya, jadi bisa saya tangkap nih Bu ya dari yang Bu Vi jelaskan. Jadi Bu Vi di sini bermaksud untuk menggali potensi siswa gitu ya, apa yang bersifat konstruktif gitu. Iya. Membangun. Artinya gimana itu Bu? Ya kan yang satu siswa itu tidak hanya yang merasa nggak bisa ya sudah nggak bisa gitu. Saya nggak mau seperti itu Pak. Jadi siswa itu harus punya semangat yang tinggi semangat, gitu. motivasi. Jadi motivasi diri, rasa ingin tahunya itu harus ada. Kalau misalkan siswa diberikan Pak ya, kalau misalkan siswa dicekoi kayak gitu, jadi mereka hanya nerima gitu. Tapi kalau misalkan mereka diberikan tantangan, mereka lebih semangat lagi dan mau cari tahu gitu. Artinya karena tantangan itu muncul dari kreativitas mereka sendiri ya, kan? Sebenarnya mereka kan punya kemampuan dan potensi masing-masing Pak. Ya, sayangnya saja mereka kan ada yang merasa nggak butuh gitu kan. Motivasinya yang sangat meningkat yang sangat rendah gitu, motivasi dirinya sangat rendah, entah karena lingkungan keluarganya atau lingkungannya yang kurang mendukung, ya akhirnya kemauannya kurang meningkat. Nah, di sinilah tugas guru gimana caranya biar siswa itu dapat memotivasi mereka agar mereka punya kemauan yang lebih dari di pembelajaran gitu. Ya, luar biasa ya, luar biasa sekali sih. Jadi saya benar-benar tidak menyangka jadi begitu runtut sekali penjelasan dari Bu Vi ini. Bisa melampaui apa yang coach harapkan. Luar biasa. Mudah-mudahan siswa nanti bisa sukses Bu. Ya, semoga aja Pak. Jadi semoga. Tidak hanya kemauan guru saja, tapi dari siswa juga mau bekerja sama dengan guru gitu. Oke, betul sekali. Jadi Pakem menggunakan PBL ya Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong nih Bu ya, pada pembelajaran ini kan menggunakan problem based learning. Iya. Kenapa Ibu menggunakan problem based learning? Nah, kalau problem based learning ini kan menitikkan pada pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya. Nah, dan kebetulan untuk struktur ini kan masih ya seperti saya katakan mereka susah gitu loh Pak menentukan struktur dalam sebuah teks. Sedangkan struktur di sini sangat penting ketika kita akan menyusun teks. Awal apa sih yang harus kita tulis dan pada akhirnya di bagian selanjutnya strukturnya terkait intinya apa yang harus kita lanjutkan dan di akhir dari teks itu apa yang harus kita tulis. Jadi mereka tuh harus benar-benar paham dari strukturnya terlebih dahulu, kemudian setelah dari struktur baru menindaklanjuti dari segi kebahasaan. Nah, bahasanya kan juga harus kita analisis ya Pak ya terkait pembelajaran bahasa Indonesia, baru nanti bisa menghasilkan sebuah teks. Gitu. Nah, baru kalau sudah menghasilkan sebuah teks, nah nanti model pembelajarannya beda lagi Pak. Harus menggunakan project based learning. Project itu berikutnya. Nanti tindak lanjutnya dari sana, dari PBL ke sana. Wah, ini andai kata di sini banyak audien mungkin tepuk tangan semuanya mendengar. Luar biasa Bu ya. Ini pembicaraan kita ini sudah makin mengerucut Bu ya. Sudah makin mengerucut. Nantinya sebelum pembelajaran dimulai nih Bu ya, mungkin apa yang harus dipersiapkan sama Bu Vi? Kalau sebelum pembelajaran yang pasti kita harus menyiapkan ini ya Pak ya, dari tadi modelnya sudah kan ya Pak ya, dari materi pertama, dari materinya saya sudah memilih teks eksplanasi, kemudian menggunakan model project problem based learning, PBL, dan kemudian untuk membantu pembelajaran itu menjadi lebih inovasi, yang pastinya saya juga menyiapkan media yang cocok untuk siswa. Nah, setelah itu pastikan menyusun perangkat-perangkat pembelajaran dari
apa ya, rancangan pembelajarannya, bahan ajarnya, evaluasinya itu pasti sudah saya siapkan sebelum melakukan pembelajaran. Oke, sampai dari start sampai finish disiapkan semua. Iya, harus, Pak. Luar biasa. Ini sudah sampai di penghujung pembicaraan kita, Bu. Sebelumnya nih saya minta dengan jujur, apa sih yang Bu Fi rasakan setelah berdialog dengan saya pada hari ini? Ya, saya terima kasih juga ya Pak ya, karena Pak Robi mau menjadi apa ya, tempat sharing gitu bagi saya sebagai junior. Yang pastinya saya lebih semangat Pak, karena di sini juga mungkin selain saya apa ya, pembelajaran saya yang tadi mungkin karena kita juga beda mata pelajaran, bisa lah kita sharing, nanti saya bisa sharing sama Pak Robi terkait model-model terus media-media pembelajaran yang lebih inovasi. Kali aja Pak Robi memiliki beberapa media yang bisa saya gunakan juga di kayaknya Bu Fi lebih pintar. Enggak juga Pak. Yang senior itu hanya usia. Kan pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi mungkin nanti bisa lah saya juga sering dengan Pak Robi, tidak hanya di sini kali ya Pak ya. Tapi di luar ini juga bisalah Pak Robi memberikan saya masukan terkait pembelajaran saya, sehingga saya bisa menjadikan tujuan saya sebagai guru untuk meningkatkan motivasi siswa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Sama-sama Bu, saya juga butuh masukan dari banyak teman, termasuk mungkin juga Bu Fi. Oke, luar biasa, semoga sukses Bu Fi. Terima kasih sudah mau menemani saya. Nanti esok kita ketemu lagi di pembicaraan dialog pasca observasi ya. Baiklah, semoga berhasil apa yang diharapkan dan direncanakan Bu Fi. Demikian tadi supervisi akademik antara saya dengan rekan sejawat. Selanjutnya kita akan melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik semua ya. Hari ini tidak ada yang sakit ya yang di kelas ini? Tidak ada. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Fi minta untuk disiapkan dulu kelasnya dan juga dipimpin untuk berdoa. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang sudah kalian panjatkan tadi, pembelajaran pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kalian, dan juga yang menggantungkan doa pada doa tadi untuk masa depannya dan untuk cita-citanya, semoga Allah ijabah, semoga cita-cita kalian tercapai, amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Bu Ufi mau mengecek kehadiran dulu ya. Ya. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Raka, Ramadhani, Kurniati, Reza, Agung. Raka kenapa? Izin. Ramadhani, Alpa, Kurnia, Alpa, Reza, izin. Agung, izin. Wah, 5 orang ya tidak hadir hari ini. Ya. Kita berdoa semoga yang sakit segera diberikan kesehatan. Amin. Ya, ada yang sakit tadi enggak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada semua. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa makannya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Ya.
Makanya dijaga ya. Sarapannya jangan makan yang pedas-pedas. Ya, biar tidak sakit perut ketika belajar di kelas. Baiklah. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Bila. Mengidentifikasi informasi teks eksplanasi, ya, mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Yang lain masih ingat kan materi pertemuan sebelumnya? Iya. Sekarang Bu Fi mau tanya, pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Ya. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena, seperti suatu fenomena alam, sosial, atau politik dan lain-lain, Bu. Ya, benar. Jadi, teks eksplanasi itu adalah menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Fenomena apakah itu? Kejadian. Fenomena itu apa? Fenomena itu kan sebuah kejadian. Kejadian apa? Bisa berupa kejadian fenomena alam, bisa sosial, bisa politik, bisa tentang budaya juga, gitu ya. Ya, lalu kaitannya materi kita pada pertemuan sebelumnya dengan hari ini kaitannya apa? Nah, karena hari ini kita akan kompetensi dasar kita yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi hari ini kita akan fokus untuk menganalisis menelaah teks eksplanasi berupa fenomena alam ya. Yaitu tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran PBL berbantuan media mind mapping peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi secara tepat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu nanti kalian akan diminta untuk menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Maka dari itu, kalian sebelum menganalisis strukturnya harus tahu dulu teks eksplanasi itu apa, terus informasi dalam teks eksplanasi itu seperti apa saja. Nah, baru nanti kalian akan bisa untuk menganalisis sebuah strukturnya. Nah, pernah tidak dalam kehidupan kalian sehari-hari atau yang sudah pernah terjadi mengalami sebuah fenomena, yaitu fenomena alam misalkan? Pernah? Pernah. Apa itu? Gempa, banjir, terus angin juga ya. Banyak sekali fenomena yang sudah sering kita saksikan gitu. Nah, akhir-akhir ini juga sudah terjadi fenomena gempa yang terjadi di mana? Cianjur ya. Nah, itu adalah sebuah fenomena gempa yang sudah pernah terjadi. Nah, sekarang jadi sudah paham ya tentang fenomena yang pernah terjadi, fenomena itu apa? Ya. Nah, sekarang Bu Fi ada sebuah motivasi. Nah, motivasi ini silahkan kalian simak videonya, kemudian bisa kalian ambil pesan dari video motivasi ini. Silakan disimak.
Begitu banyak yang Ibu beri, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya selama hari ini. Nah, itu tadi ya. Sebuah video motivasi yang cukup pendek, tetapi memberikan pesan yang cukup bermakna. Ya, jadi perjuangan ibu yang kalian lihat di atas, dan itu tidak hanya terjadi di video tersebut. Pasti ibu kalian berjuang untuk menyekolahkan kalian. Ya, pasti berjuang untuk menyekolahkan kalian, dan itu kita tidak pernah tahu perjuangan seperti apa yang sudah ibu korbankan untuk kita. Gitu ya. Jadi buat kalian yang masih malas-malasan, sekali lagi ingat orang tua, bagaimana orang tua kalian berjuang ingin menyekolahkan kalian, ingin menjadikan kalian orang yang sukses. Gitu ya. Ya, jadi semoga video pendek tadi itu bisa memberikan pesan yang bermakna untuk kalian semua. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang memasuki kegiatan inti, Bu Ufi ada sebuah video lagi. Ini video animasi, dan ini cukup insya Allah nanti cukup memberikan informasi terkait teks eksplanasi itu sendiri. Silakan disimak.
Nah, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ya, Aisyah. Proses terjadinya banjir dikarenakan penebangan pohon, Bu. Proses terjadinya apa? Banjir karena penebangan pohon. Tadi awalnya seperti apa? Pohonnya ada semua ya? Ya. Terus akhirnya ditebang pohonnya dan akhirnya menyebabkan apa? Banjir. Berarti termasuk fenomena apa ini? Fenomena alam, yaitu bagaimana? Jadi banjir itu banyak ya penyebabnya. Salah satunya karena apa? Yang di video? Penebangan pohon. Ada lagi yang bisa menyebabkan banjir apa? Sampah, membuang sampah sembarangan. Jadi karena kita sudah tahu ya, kalau misalkan kita sering menebang pohon, terus kemudian sering membuang sampah sembarangan, akhirnya bisa memberikan dampak negatif untuk kita dan juga untuk lingkungan. Akhirnya yang rugi siapa? Manusia. Jadi dihindari hal-hal yang bisa memberikan dampak negatif untuk kita, itu silahkan dihindari. Bu, kalau misalkan saya sudah tidak menebang pohon ataupun saya juga sudah tidak membuang sampah sembarangan, orang-orang lain, Bu, nah tugas kita adalah mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Saling mengingatkan, begitu. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok sesuai yang sudah Bu Fi kirim juga di grup WA, dan ini juga sudah Bu Fi tayangkan. Jadi untuk kelompok pertama, Aisyah, Mimin, Wita, Alim, Safira. Kelompok kedua, kelompok 2, Mida, Deti, Taufik, Kurniati, Aprilia. Kelompok 3, Tio, Amara, Misbah, Diana, Rahayu, sama Yoga. Ya, Yoga belum masuk ya. Terus kelompok 4, Fikri, Salsabila, Marvel, Eza, Vanes, sama Tola. Kelompok 5, Humaira, Saifah, Cinta, Dea, Fadlila. Silahkan membentuk kelompok dari sekarang. Nah, karena sudah dengan kelompoknya masing-masing, sekarang Bu Fi akan memberikan LKPD-nya. Nah, karena sudah dengan LKPD-nya masing-masing, jadi silahkan dibaca dulu untuk petunjuknya. Silahkan dibaca untuk petunjuknya. Sudah dibaca? Sudah. Nah, cara di belakang itu. Nah, di belakang sudah ada lembar kerjanya. Tapi itu kan tidak akan muat. Makanya Bu Fi sediakan kertas manila untuk kalian ya, untuk membuat mind mapping. Nah, kemudian sudah dengan mind mapping masing-masing ya. Jadi tugas kalian itu nanti akan membuat mind mapping.
Nah, ini adalah contoh mind mapping yang akan kalian buat nanti seperti ini. Ini hanya salah satu contohnya. Bu, apakah harus sama seperti ini? Tidak harus sama seperti ini. Kalian bisa mengkreasikan sesuai dengan ide kalian masing-masing. Ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Gitu ya. Sebelum menganalisis struktur dari teks eksplanasi, sekarang Bu Fi minta kalian untuk membaca materi dulu. Apa saja sih bagian-bagian dari struktur teks eksplanasi, terdiri atas apa saja, namanya apa saja, kemudian informasi bagian strukturnya itu apa. Silahkan kalian bisa membuka halaman 139. Buku paketnya bisa dibaca. Buku paketnya bisa dibaca halaman 139. Sudah dibaca semua ya ininya, informasi dari struktur teks eksplanasi itu sendiri. Kalian sudah membaca dan silahkan kalian saling berdiskusi dengan temannya juga. Silakan untuk berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, Bu Fi beri waktu 30 menit cukup? Cukup. Nah, silakan 30 menit dimanfaatkan waktunya. Yaitu yang pertama membuat mind mapping, kemudian yang kedua menganalisis bagian-bagian dari teks yang sudah Bu Fi bagikan di dalam LKPD itu untuk mencari bagian-bagian strukturnya. Gitu ya. Bisa dikerjakan? Silakan dikerjakan. Nah, sambil lalu Bu Fi mau ini ya, menilai kegiatan kalian selama diskusi dengan temannya di dalam kelompok. Jadi untuk penilaian ini akan Bu Fi ambil penilaian kerjasama kalian di dalam kelompok, kedisiplinan kalian ketika mengerjakan tugas, dan juga kejujurannya. Di bagian akhir nanti seperti biasa kita akan melakukan kuis ya, mengerjakan latihan soal untuk mengetahui apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum. Ya, sudah selesai? Sudah 30 menit ya? Ya, sudah 30 menit. Silahkan yang mau presentasi. Ya, Tio sama siapa lagi? Ya, kelompoknya Tio sama Humairo ya. Jadi silakan untuk 2 kelompok presentasi dan kelompok lain mencatat informasi dari temannya yang sudah melakukan presentasi ya. Ya, silahkan. Siapa dulu kelompoknya, Humaira apa Tio dulu? Humaira dulu. Ya, silahkan.
Silakan untuk semua anggotanya maju ya, dan ini silakan ditempel di depan. Ditempel di sini. Ini. Mana lagi kelompoknya? Tuh ditempel di situ. Di atas saja cukup, sudah. Ini ketinggian dah. Kalau ketinggian nggak apa-apa, dibawa ke bawahkan aja. Ini bawah juga ya. Mana ini? Ya, silakan untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Humairah Halimatus Sadia dari kelompok 5 yang beranggotakan Saifah Zubaidah, Inta Zafian, Hamzah, dan juga Fadlila. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok saya, yaitu struktur teks eksplanasi longsor. Identifikasi fenomena longsor. Longsor merupakan peristiwa terjadinya gerakan tanah karena adanya pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Secara garis besar, tanah longsor dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang memengaruhi kondisi material tanah, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Dan saya juga akan menjelaskan tentang rangkaian kejadian. Umumnya, tanah longsor disebabkan oleh gempa. Gempa dapat menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga elemen atau lempeng bawah permukaan tergeser. Kondisi tersebut menimbulkan pecahan hingga terjadilah longsor. Selain gempa, peristiwa alam yang menyebabkan terjadinya tanah longsor adalah tingginya curah hujan. Musim penghujan yang berlangsung lama akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Setelah penguapan, akan muncul pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan di permukaan tanah. Saat hujan turun, air akan menyusut ke bagian yang retak lalu masuk sehingga terakumulasi di bagian dasar lereng. Hal tersebut akan menimbulkan gerakan lateral hingga terjadilah longsor. Ulasan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tanah longsor tidaklah sedikit. Kerugian paling parah adalah korban jiwa. Selain itu, kerugian materi seperti kehilangan rumah, tanah, serta harta benda sering terjadi. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Humairah. Silakan temannya bisa bantu untuk melepas. Kelompoknya Humairah dibantu untuk melepas. Sekarang silakan kelompoknya Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Tio dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Struktur teks eksplanasi longsor. Identifikasi fenomena longsor. Longsor merupakan peristiwa terjadinya gerakan tanah karena adanya pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Secara garis besar, tanah longsor dan terjadinya karena dua faktor, yang faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mengaruhi kondisi material tanah, sedangkan faktor pemicu adalah faktor
Kemudian, umumnya tanah longsor disebabkan oleh gempa. Gempa dapat menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga elemen atau lempeng di bawah permukaan tergeser. Kondisi tersebut menimbulkan pecahan hingga terjadilah longsor. Selain gempa, peristiwa alam yang menyebabkan terjadinya tanah longsor adalah tingginya curah hujan. Musim penghujan yang berlangsung lama akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Setelah penguapan akan muncul pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan di permukaan tanah. Saat hujan turun, air akan menyusup dan bagian yang retak lalu masuk sehingga terkumulasi di bagian dasar lereng. Hal tersebut akan menimbulkan gerakan lateral hingga terjadilah longsor. Ulasan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tanah longsor tidaklah sedikit. Kerugian paling parah adalah korban jiwa. Selain itu, kerugian materi seperti kehilangan rumah, tanah, serta harta benda sering terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mami Tio. Ya. Sudah. Nah, silakan Tio bisa duduk. Ini biar nanti dilepasnya ya. Nah, sekarang kelompok lain sudah menyimak ya kan? Ya, kelompok lain sudah menyimak terkait presentasi dari kelompoknya Tio dan kelompoknya Humairah. Nah, sekarang Wufi mau tanya, adakah yang ingin memberikan tanggapan untuk hasil presentasi dari temannya? Ya? Gimana Midat? Menurut kelompok kami sepakat dengan jawaban dari kelompok Tio dan juga Humairah yang tadi telah dijelaskan Bu. Oh ya, jadi kelompoknya Midat sudah sepakat karena kenapa? Identifikasinya sama. Untuk paragrafnya, untuk rangkaian kejadiannya sama. Dan bagian ulasan juga sama. Kelompok lain bagaimana? Adakah yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin menanggapi lagi, Bu Fi akan kita sepakati dulu ya jawabannya ya. Jadi, hasil dari analisis struktur dari teks eksplanasi itu, nah ini teksnya yaitu teks yang berjudul longsor. Nah, identifikasi fenomena ada di paragraf berapa? 1. Ya, yang sudah dijelaskan tadi. Paragraf rangkaian kejadian ada di paragraf berapa? Paragraf 2 dan 3. Dan yang terakhir, ulasan ada di paragraf 4. Alasannya kenapa? Karena identifikasi fenomena ini berisi tentang pernyataan umum terkait atau penjelasan secara umum terkait fenomena apa. Nah, ini longsor. Jadi ini adalah penjelasannya. Longsor merupakan peristiwa terjadi. Nah, itu adalah penjelasan dari identifikasi fenomena. Jadi menjelaskan apa sih longsor itu. Kalau misalkan gempa, apa sih gempa. Nah, di bagian identifikasi fenomena. Di bagian rangkaian kejadian, ini berisi tentang paragraf 2 dan 3 berisi penjelasan atau kronologi dari longsor itu sendiri. Yaitu longsor bisa terjadi atas gempa dan juga curah hujan. Dan yang terakhir bagian ulasan, yaitu ulasan itu bisa berisi kesimpulan atau pernyataan si penulis terkait longsor tersebut, yaitu yang menyatakan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa longsor tidak sedikit, yaitu banyak yang mengalami kerugian berupa materi dan lain sebagainya. Paham ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, sekarang ini ya, strukturnya ada 3. Diingat, struktur yang pertama mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kalau misalkan mau
kalian akan menjelaskan eksplanasi tentang gempa. Bagian identifikasi berisi tentang apa? Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang gempa itu sendiri apa ya. Kemudian di rangkaian kejadiannya, bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas sebab dan akibatnya. Longsor sebab akibatnya, atau bagaimana sih kok bisa terjadi longsor, atau bagaimana sih kok bisa terjadi gempa, seperti itu ya. Atau bagaimana sih kok bisa terjadi banjir yang sudah kita tonton video tadi. Nah, di bagian terakhir yaitu bagian ulasan. Nah, di bagian ulasan ini berisi tentang kesimpulan, amanat dan dari keseluruhan teks yang sudah disajikan, yaitu pendapat dari si penulis itu sendiri. Paham ya? Paham. Baiklah, kalau sudah paham terkait struktur dari teks eksplanasi. Nah, jadi untuk ini ya, ada 3 struktur dari teks eksplanasi, ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan. Ya. Nah, adakah yang ingin ditanyakan terkait strukturnya? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Fikri, silakan. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur yang terdiri atas identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Bagian identifikasi fenomena berisi pernyataan umum. Struktur kedua, rangkaian kejadian berisi penjelasan sebab akibat atau kronologis dari fenomena. Dan terakhir ulasan biasanya berisi simpulan atau komentar penulis. Ya, betul sekali. Jadi diingat lagi, jadi strukturnya ada berapa, Nana? 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Kedua, yang ketiga, ulasan. Nah, silakan diingat ya. Untuk selanjutnya, terima kasih untuk hari ini karena kalian sudah sudah semangat belajarnya. Terus untuk belajar yang semangat, yang rajin gitu ya. Jadi untuk kelas 8B Bu Ufi beri jempol 2. Sebelumnya Bu Ufi mau tes semangatnya lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. 8B luar biasa. Terima kasih. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan penilaian ini latihan soal ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tio dan kelompoknya bisa itu dilepas, Nak. Sudah? Sudah ya? Ada pertanyaan? Silakan ditulis namanya dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, nilai ini Bu Ufi ambil berdasarkan dari nilai ini Bu Ufi lihat siapakah yang benar-benar sudah paham atau belum. Silakan dikerjakan. Bu Ufi beri waktu 5 menit ya.
Yang sudah bisa dikumpulkan. Di sini yang rapi ya. Kelompoknya Tio, itu dibuka dan ya sini ya. Untuk mind mappingnya dikumpulkan di sebelah sini. Ini nih, digulung dulu nak. Mind mapping, ini dibuka. Kira-kira ada anu. Oh sudah. Gini, tepuk aja. Ya dari sini. Sudah? Ayo dikumpulkan dulu nak. Sudah. Aduh. Sudah ya. Lakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Hari ini kita sudah menuntaskan tentang struktur dari teks eksplanasi. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian bisa membaca buku siswanya, juga bisa membaca materi dari internet tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Begitu ya? Ya, jadi masuk ke kelas tidak dengan otak yang kosong, tidak dengan pengetahuan yang kosong, tetapi dengan pengetahuan yang sudah terisi. Apa sih kaidah kebahasaan dan terdiri dari apa saja, begitu ya? Baik, terima kasih untuk hari ini Bu Ufi akhiri. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Ufi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Robi Kristiawan Nugroho, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pasca observasi. Masih tetap bersama rekan sejawat saya, Bu Vinatus Sabdania sebagai guru bahasa Indonesia yang sekaligus bertindak sebagai kuci. Ya. Terima kasih Bu Ufi sudah mau menemani saya. Gini nih Bu ya, langsung aja ya Bu ya. Kita melakukan refleksi pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin di kelas 8 ya Bu. 8 apa ya kemarin saya? 8B. 8B ya Bu. 8B. Ada kesulitan kira-kira Bu waktu melaksanakan rencana pembelajaran hingga pembelajarannya itu? Ya mungkin ini ya Pak ya, terkait keaktifan siswa ya. Keaktifan siswa. Keaktifan siswa, karena saya kan menggunakan medianya peta konsep. Iya. Ya. Nah, jadi itu hanya terfokus pada beberapa siswa saja Pak. Jadi ada beberapa siswa yang masih tidak mau mengemukakan pendapat, terus ya terhalang di situ. Jadi siswa itu kurang aktif gitu. Oh, kurang aktif ya, Iya. jadi menunggu atau diam Iya, saja. dalam menyampaikan pendapat mereka tuh tidak terpancing gitu Pak. Jadi mereka lebih ya pasif gitu. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kita kan jadi nggak tahu dia ini sebenarnya ngerti apa enggak sih. Iya, itu yang saya bingung gitu lah. Iya. Tapi kan di akhirnya juga ada apa namanya? Ada evaluasi sih Pak. Iya. Di akhir pembelajaran kan ada evaluasi. Iya. Tapi ya gitu, untuk tampil di depan umum tuh mereka masih susah. Jadi itu kurang harapannya percaya. waktu itu Bu ya, jadi siswa itu mau proaktif. Ya, harapannya seperti itu gitu. Harapannya. Ya. Nah,
pada kenyataannya Bu? Ya hanya siswa itu saja yang masih Beberapa itu aja gitu ya Bu ya. saja. Kadang-kadang mungkin ya Bu, pembelajaran kalau udah siapa yang bisa kamu Iya. gitu. Kadang kalau misalkan ditunjuk untuk maju gitu ya Pak ya, Iya. kan siswa diberikan kebebasan untuk maju. Memang saya tidak menunjuk ini, kadang gitu ya di kelas tidak menunjuk kamu maju karena mereka takut nggak siap. Tapi kalau misalkan saya pasarkan ke mereka siapa yang mau maju atau yang bisa, mereka cenderung nggak pede gitu Pak, takut salah katanya gitu. Jadi nggak mau kamu ya kayak kata Pak Robi tadi, kamu gitu. Malah nyuruh temennya, bukan malah Malah dirinya gitu sendiri. temennya ya. Kadang si Doni, rateh bu. Iya, Nah, gitu. iya benar. Jangan saya Bu gitu. Iya. Jadi kira-kira ada solusi Bu untuk kendala semacam ini Bu? Ya mungkin ini ya Pak ya, menambahkan agar lebih termotivasi lagi anak-anak, agar lebih pede lagi gitu mungkin ya. Harus ada motivasi dari saya, terus ditambah dengan ice breaking biar suasana kelas itu tidak terlalu menegangkan. Motivasinya itu ditunjukkan melalui ice breaking, salah satu bisa ya, ya, bisa. biar tidak jenuh gitu Iya. ya. Ya jadi kalau pikiran lagi jenuh memang mungkin rasa percaya dirinya nggak nampak nggak muncul gitu. Iya, mungkin sudah menerima materi juga kan Pak. Kalau misalkan dalam suasana kelas yang menegangkan, ya speakingnya kurang menarik, kurang ditambah dengan speaking yang motivasi gitu. Mungkin siswa lebih ya kurang aktif lah ya dan jenuh juga gitu. Oke, berarti variasinya Ya, Bu ya. benar. Kalau saya tangkap nih ya Bu dari yang Bu Vi kemukakan, jadi anak yang menjawab itu saja, Iya. kemudian ada yang saling ditunjuk malah nunjuk gitu. Iya. Artinya di sini kan anak punya kebutuhan yang beda gitu. Iya. Jadi satu pingin begini, satu pingin begitu, satu caranya menyelesaikan masalah itu gini, caranya Iya. menyelesaikan masalah gitu. Antara siswa satu dengan yang lainnya gitu Bu ya. Kira-kira strateginya gimana nih Bu? Mengatasi kebutuhan siswa yang beda-beda dalam satu kelas gitu. Nah, itu kan masalahnya ya Pak ya. Ini Iya. masalahnya di situ. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mereka itu meminta pelayanan yang berbeda-beda karena potensi mereka yang berbeda-beda gitu. Untuk itu sedikit banyak saya belajar di kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oke. Nah, saya ingin menerapkan itu juga di kelas 8. Kebetulan di kelas 8 ini belum menerapkan kurikulum Merdeka ya, Pak ya. Nah, saya ingin mencoba di kelas 8 ini kalau misalkan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya melayani sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Apakah akan lebih baik dari yang saya harapkan dari pembelajaran sebelumnya? Jadi pelajaran sebelumnya Iya. luar biasa, yang menarik. Jadi kita juga nggak mungkin ngajari siswa satu karena kebutuhannya begini saya ajari kamu aja deh, yang lainnya enggak, itu kan nggak mungkin. Iya. Jadi menyeluruh tapi kebutuhannya terpenuhi Iya. gitu. Oke. Jadi itu harapannya Bu ya, mudah-mudahan berhasil Bu ya. Boleh. Ya, saya harapkan berhasil, sangat menarik ini. Kira-kira nih Bu ya, untuk berikutnya apa ada rekan sejawat atau partner yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam menunjang pembelajaran yang direncanakan ini? Ya, pastinya ya Pak ya, karena saya juga butuh masukan dari senior, Ya. mungkin juga bisa juga dengan masukan dari Pak Robi. Ya, saya lagi ya Bu ya. Boleh ya. Ya, siap. Ya, jadi tetap berencana ada itu Bu ya, Iya. untuk berkolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira kapan nih Bu realisasinya Bu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin harus dalam waktu dekat ya Pak ya. Segera ya, Iya, Bu? harus segera. Mungkin untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan, mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
gratis kok Bu, masukan dari saya. Ya oke. Ini sudah hampir di ujung nih Bu ya. Iya. Apa saja nih Bu yang akan dipersiapkan? Yang pastinya tidak akan pernah lepas tidak akan pernah lepas dari perangkat pembelajaran. Perangkatnya, Bu, Ya, ya. perangkatnya harus matang, harus siap. Medianya, ya bahan ajarnya ya Pak ya, harus benar-benar disiapkan. Terus ini juga evaluasi dan medianya juga. Dan kalau misalkan kita akan menerapkan diferensiasi, kita kan juga butuh observasi terlebih dahulu kan Pak. Siswa itu lebih senang di yang mana gitu, pembelajaran seperti apa? Apakah mereka audiovisual? Ya, apakah mereka itu membaca? Nah, itu mungkin saya perlu observasi dari sana. Jadi mungkin lebih suka nonton video, Ya. gampangnya begitu ya Bu ya? Ya. Atau suka membaca, Baca. kemudian mereka pahami sendiri Ya. gitu ya? Oh gitu ya. Siap, luar biasa. Ya. Gini, berarti kita punya waktu sekitar kurang lebih 2 minggu ya, Bu, untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi nih Bu ya? Iya. Oke, ini. Demikian tadi merupakan tindak lanjut dari kegiatan supervisi. Selanjutnya saya akan berikan umpan balik nih Bu ya. Ya saya terkesan nih dengan pembelajaran yang Bu Fi laksanakan, kemudian dengan wawancara yang kita lakukan ini Bu. Apa ya? Saya ingin bertanya nih Bu. Gimana perasaan Ibu setelah berdialog dengan kegiatan ini dengan saya? Ya. Ya, gimana? Perasaan saya otomatis saya merasa terbantu gitu ya Pak ya. Jadi saya ada wadah untuk tempat untuk konsultasi mungkin ya. Ini jujur nih Bu ya. Iya. Iya. Oke. Ada wadah untuk berkonsultasi dengan senior ya Pak ya. Jadi di supervisi ini saya bisa mengetahui kekurangan saya, pembelajaran saya yang harus bagian mana yang harus saya tingkatkan, dan bagaimana untuk sekali lagi untuk menumbuhkan motivasi pada siswa itu sendiri. Dan saya merasa terima kasih Pak Robi sudah menjadi wadah untuk kita semua untuk curhat dalam pembelajaran ini ya Pak ya. Sama-sama, Jadi yang Bu. kurang-kurang dari saya mungkin bisa terbantu dengan masukan-masukan dari Pak Robi. Oke, sama-sama. Ya. Saya juga merasa dapat wawasan baru dari Bu Fi. Ya, baik Bu Fi, kita sudah di penghujung acara kucing ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan pada diri saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kegiatan kucing pasca observasi yang saya laksanakan dengan rekan sejawat Bu Finatur Sabdania. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam